Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Tadi di awal ya, kita berkenalan ya. Kita berkenalan dengan semua anggota dari ya. Kita berkenalan dengan semua anggota dari himpunan bilangan asli ya. Nah, mengapa bisa saya katakan semua ya? Saya ulangi ya, tadi saya katakan bahwa kita tadi sudah mengenal semua ya. Semua anggota dari himpunan bilangan asli. Nah, mengapa saya katakan semua? Padahal tadi cuma sampai berapa? Cuma sampai 4. Tapi mengapa saya katakan semua? Ya. Kenapa demikian? Siapa bisa menjelaskan? Mengapa di sini kita bisa mengatakan bahwa kita sekarang sudah mengenal semua himpunan bilangan, semua anggota dari himpunan bilangan asli? Ya. Nah, padahal tadi yang dibahas baru sampai 4. Ya. 100 belum, 1000 belum, 1.000.000 belum. Tapi kenapa saya katakan semuanya? Siapa yang bisa menjawab? Ya, coba kita ambil logikanya. Ya, kita ambil logikanya. Ya, kita cari logikanya di mana. Sekarang misalnya begini, ya. Sekarang misalnya begini. Di dalam sebuah ruangan, ya, di dalam sebuah ruangan itu ada 10 orang. Ya. Misalnya di dalam sebuah ruangan itu ada 10 orang. Ya. Yang satu itu adalah saudara sendiri, ya. Yang 9-nya orang yang lain lagi. Ya. Nah, saudara bisa mengatakan bahwa saudara mengenali semuanya, ya. Saudara bisa mengenali semuanya di antara mereka, itu apabila bagaimana? Kenal. Ya, kenal itu artinya apa? Dalam arti yang sederhana. Ya. Misalnya begini, ya, saya bertanya pada saudara, itu orang yang di pojok sedang berdiri itu siapa? Ya. Nah, kalau saudara bisa menerangkan itu siapa dengan benar, berarti saudara kenal dengan dia. Ya, ya walaupun dia belum tentu kenal saudara, ya, tapi saudara kenal dia. Kalau misalnya ketika saya tanya itu siapa yang di pojok sana, ya, saya bisa menjelaskan.
oh itu namanya Pak Ahmad, ya dia itu tinggalnya di mana ataupun apa. Saya bisa menjelaskan tentang orang itu. Ya. Nah, maka saudara bisa dikatakan mengenal semua orang di dalam ruangan itu ketika saudara ya, ditanya yang manapun di antara mereka itu, saudara bisa menjawab dengan benar. Nah, itu baru dikatakan bahwa kalian mengenal semuanya. Ya. Yaitu kalau kalian ditanya mengenai orang itu, saudara bisa menjelaskan dengan benar. Ya. Nah, sama juga. Kenapa di sini kita bisa mengatakan bahwa kita sudah mengenal semua anggota dari himpunan bilangan asli, ya. Karena dengan cara yang sudah dicontohkan tadi, kita bisa menjelaskan satu demi satu anggota bilangan asli. Ya. Misalnya ada orang bertanya, itu siapa itu 27? Siapa itu 27? Saya bisa menjelaskan. 27 itu adalah bilangan asli yang satu lebih banyak daripada 26. Nah, kalau 26 itu siapa? Nah, 26 itu adalah bilangan asli yang satu lebih banyak daripada 25. Nah, kalau 25 itu siapa? 25 itu adalah bilangan asli yang satu lebih banyak daripada 24. Dan seterusnya. Sampai nanti akhirnya ketemu lagi satu. Pada akhirnya akan ketemu lagi di satu. Satu itu apa? Satu itu bilangan asli yang terkecil. Ya. Tadi ditanya, siapakah itu 1 juta? Ya, 1 juta adalah bilangan asli yang satu lebih banyak daripada 999.999. Saya bisa menjelaskan semuanya. Ya. Jadi saudara bisa dengan demikian sudah mengenal semua anggota dari himpunan bilangan asli. Ya. Nah, tapi di sini kita menemukan ya himpunan bilangan yang baru, ya, yaitu himpunan bilangan bulat, ya. Ini adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Nah, apakah kita sudah kenal semuanya? Ya. Apakah kita sudah kenal semuanya? Belum. Ya, kita baru kenal yang ini. Yang tadi kita baru kenal sebagian. Ya. Kita baru kenal sebagian. Yang lainnya belum kenalan. Siapa itu 0, siapa itu -1, siapa itu -2. Ya. Jadi kita bisa anggap 0, -1, -2, -3 dan seterusnya ini ya, itu anggota-anggota baru ya. Anggota-anggota baru yang kita belum kenal. Nah, sekarang kita berkenalan dengan satu-satunya ya. Nah, 0 itu siapa? Ya. Nah, di sini kita bisa jawab bahwa 0 itu adalah bilangan bulat. Ya, yang merupakan unsur identitas terhadap penjumlahan. Maksudnya bagaimana? Ya, unsur identitas penjumlahan. Ya, artinya, ya, 0 merupakan unsur identitas penjumlahan. Artinya apa? Ya, 0 ditambah a, ya, itu sebenarnya a. Ya, berapapun a-nya. Untuk setiap a anggota Z. Ya. Dan juga a ditambah 0 juga sama dengan a untuk setiap a bilangan bulat. Nah, jadi kita sudah berkenalan ya dengan 0. Ya. Jadi 0 itu apa? 0 itu adalah bilangan bulat yang merupakan unsur identitas terhadap penjumlahan. Ya. Apa sih maksudnya unsur identitas terhadap penjumlahan? Nah, maksudnya ini ya. Bilangan berapapun ditambah 0 itu menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya. Nah, itu unsur identitas terhadap penjumlahan. Ya. Sekarang pertanyaan saya adalah begini. Ya. Apakah 0 merupakan satu-satunya unsur identitas terhadap penjumlahan? Siapa bisa jawab?
Siapa bisa menjawab? Apakah 0 merupakan satu-satunya unsur identitas terhadap penjumlahan? Siapa bisa menjawab? Izin menjawab, Pak, Lailatul. Ya, apa jawabannya? Jawabannya iya, 0 satu-satunya identitas pada penjumlahan. Ya, ini sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ditanya apakah satu-satunya atau bukan? Ya, satu-satunya. Artinya tidak ada unsur identitas yang lain. Ya, ya. Nggak mungkin 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya unsur identitas. Ya, demikian juga negatif 1, negatif 2, negatif 3 menjadi unsur identitas. 0 itu satu-satunya ya unsur identitas terhadap penjumlahan. Ya. Nah, Lailatul ya, Lailatul dapat 1. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan 0. Ya, sekarang negatif 1. Apa itu negatif 1? Siapa bisa menjawab? Ya. Kita sekarang mau berkenalan dengan semua anggota bilangan bulat. Ya. Nah, kita baru sampai di 0. Negatif 1 apa? Ya, kita bisa menjawab. Apa, Daru? Daru, ya Daru, apa jawabanmu? Min 1 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 1 menghasilkan 0. Ya, Hasilnya betul. 0. Betul, ya. Oke. Daru mendapat skor 2. Coba Daru, saya bisa tahu jawaban itu dari mana? Saya bisa tahu jawabannya itu dari mana? Siapa membaca? Dari mana? Membaca, Pak. Ya dari mana? Baca dari mana? Yang dikasih Bapak tadi? Website. Ya. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya kalau kalian baca yang saya berikan itu sudah ada wawasan ya sedikit ya, walaupun mungkin kalian belum begitu mendalami, tapi setidaknya ada sedikit wawasan ya. Kalau sudah membaca ya, minimal sudah membaca lah ya. Ya baik ya, betul ya. Jadi apa itu negatif 1? Ya negatif 1 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 1 menghasilkan 0. Ya. Nah, jadi negatif 1 ditambah 1 itu menghasilkan 0. Ya. Demikian juga ya, 1 ditambah min 1 juga 0. Ya. Nah, apa itu negatif 2? Ya, serupa dengan itu. Ya. Negatif 2 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 2 menghasilkan 0. Ya. Jadi negatif 2 ditambah 2 itu menghasilkan 0. Ya. Demikian juga ya, 2 ditambah min 2 juga 0. Ya. Demikian juga negatif 3. Ya. Ya. Demikian juga negatif 3. Ya. Negatif 3 adalah bilangan bulat yang apabila ditambah 3 menghasilkan 0. Ya. Jadi min 3 ditambah 3 dengan 0. Ya. Min juga 3 ditambah negatif 3 dengan 0. Ya. Dan seterusnya. Maka dengan cara seperti ini kita mengenal semua bilangan bulat. Ya. Semuanya. Ya. Walaupun di sini baru 3 yang dibahas. Ya, baru 4, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ya. Tapi dengan cara seperti ini, akhirnya kita mengenal semuanya. Ya. Ditanya apakah itu negatif 56. Ya, negatif 56 adalah
bilangan bulat yang apabila ditambah 56 menghasilkan 0. Jadi 0 ini dijadikan sebagai pusatnya, ya. 0 ini dijadikan semacam pusatnya, ya. Jadi semua acuannya pada 0 ini, ya. Nah, itu adalah mengenai bilangan bulat, ya, dan kita sudah mengenal semuanya. Nah, tapi apakah bilangan bulat ini sudah cukup, ya, untuk keperluan kita, ya? Nah, ternyata bilangan bulat ini masih mempunyai kelemahan, ya, masih mempunyai kelemahan, ya. Apa, ya? Misalnya kelemahan, ya, atau kekurangan, ya, atau kekurangan, ya, bilangan bulat, ya. Misalnya begini, 3 dikali berapa, ya, sama dengan 5. Ya. Nah, kalau bilangan ini harus bilangan bulat, ya. Dengan kata lain, ya, misalkan Y ini anggota bilangan bulat, 3Y sama dengan 5. 3 kali Y sama dengan 5, Y-nya berapa? Nah, Y-nya harus bilangan bulat. Ya. Bilangan bulat yang manapun, ya, apabila dikalikan 3, tidak akan menghasilkan 5. Betul tidak? Bilangan bulat yang manapun, ya, apabila dikalikan 3, tidak akan menghasilkan 5. Bisa dipahami tidak ini? Siap, bisa, Pak. Bisa. Bisa. Ya. Nah, inilah suatu contoh kekurangan atau kelemahan dari himpunan bilangan bulat, ya. Nah, sehingga akhirnya manusia memperlengkapi lagi, ya. Manusia memperlengkapi lagi, ya, bilangan yang sudah ada ini dengan himpunan bilangan rasional. Ini sifatnya melengkapi, ya, melengkapi kekurangan ini, ya. Melengkapi kekurangan ini. Ya. Lambangnya itu adalah Ki. Ya. Nah, tentu saja anggota-anggota Ki, ya, tidak mungkin kita rinci satu demi satu, ya, isinya apa saja, ya. Tapi di sini kita hanya bisa memberikan contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang menjadi anggota dari himpunan bilangan rasional, ya. Nah, himpunan bilangan rasional, ya, kata formalnya, ya, itu himpunan apa, ya? Kata formalnya merupakan himpunan apa? Ya. Nah, pada dasarnya yang menjadi anggota dari himpunan bilangan rasional itu adalah pasangan-pasangan bilangan. Ya, saya ulangi, yang menjadi anggota dari himpunan bilangan rasional itu adalah pasangan-pasangan bilangan. Ya. Kalau saya katakan pasangan itu atau pengertian pasangan pada umumnya itu berarti ada berapa buah anggota di dalam pasangan itu? Kalau yang namanya sepasang itu berapa buah? Dalam pengertian kita sehari-hari yang namanya sepasang itu berapa buah? 2, Pak. 2. Pak. Ya, betul, ya. Dalam pengertian sehari-hari kita memahami sepasang itu artinya 2 buah. Ya. Nah, sepasang burung merpati, ya, berarti ada 2 buah ekor burung merpati. Ya. Nah, di sini yang menjadi anggota dari himpunan bilangan rasional itulah adalah pasangan-pasangan, ya, pasangan-pasangan bilangan. Ya, jadi pasangannya banyak, ya. Ada tak berhingga banyaknya pasangan, ya. Nah, pasangan-pasangan itu, ya, dituliskannya sebagai ada yang di dalam pasangan itu ada yang berperan sebagai pembilang, ada yang berperan sebagai penyebut, ya.
Jadi bisa kita katakan bahwa anggota-anggota dari himpunan bilangan rasional ini adalah pasangan-pasangan pembilang dan penyebut, ya. Pasangan bilangan pembilang dan penyebut. Nah, pembilang itu biasanya ditulisnya di sebelah atas, ya. Penyebut biasanya ditulisnya sebelah bawah, ya. Tapi ini bukan satu keharusan, ini satu kebiasaan saja, ya. Kebiasaannya seperti itu, ya. Nah, tapi tidak bisa sembarang bilangan menjadi pembilang, tidak bisa sembarangan bilangan jadi penyebut, ya. Melainkan kedua-duanya, ya, itu haruslah merupakan, ya, bilangan bulat, ya. Harus merupakan bilangan bulat. Anggota, ya, dari Z, ya. Anggota dari Z. Z. Nah, ya. Nah, ini. Nah, ya. Dan set yang lain, ya. Set yang lain adalah penyebutnya ini tidak boleh 0, ya. Tidak boleh bernilai 0. Tidak sama dengan 0. Data tidak sama dengan mana nih? Tidak sama dengan ini, tidak sama dengan 0. Ya. Nah, jadi yang menjadi anggota himpunan bilangan rasional adalah pasangan-pasangan bilangan bulat, ya. Pasangan-pasangan bilangan bulat, di mana satu berperan sebagai pembilang, ditulis sebelah atas, yang satu berperan sebagai penyebut, ya, ditulis sebelah bawah. Tetapi penyebutnya ini tidak boleh 0. Ya. Nah, kalau begitu, ini anggota-anggotanya apa saja? Misalnya, ya, misalnya apa saja yang bisa menjadi anggota dari I, ya. Misalnya apa? Contoh-contohnya, ya. Contoh-contohnya, ya. Misalnya 3/8. Nah, 8. Kita lihat di sini bahwa 3 maupun 8 dua-duanya bilangan bulat, ya. Penyebutnya 8, ya. Dan penyebut ini tidak 0, ya, sehingga boleh 3/8 menjadi anggota, ya. Contoh yang lain, ya, contoh yang lain. Misalnya -5/13. Nah, mengapa -5/13 ini boleh menjadi anggota bilangan rasional? Karena baik -5 dan 13 dua-duanya adalah bilangan bulat. Dan penyebutnya di sini adalah 13. Dan penyebutnya ini tidak 0. Ya. Nah, sehingga boleh -5/13 ini menjadi anggota I, ya. Selanjutnya lagi, ya. Misalnya boleh juga, ya, 21/-11. Boleh juga, ya, menjadi anggota Q, ya. Nah, boleh juga, ya, -3/-100. Boleh juga menjadi anggota Q, ya. Boleh juga 0/11. Ya. Boleh menjadi anggota Q. Berikutnya 0/-9. Boleh menjadi anggota Q. Ya. Nah. 2/0 boleh menjadi anggota Q tidak? Tidak, Pak. Tidak boleh, Pak. Apa alasannya? Karena Menyebutkan 0 dan penyebut 0. tidak boleh 0. Ya, karena di sini ada ketentuan bahwa penyebutnya tidak boleh 0, ya, sehingga ini tidak boleh. Ya. Ya, jadi kita nggak mungkin menuliskan semuanya, kita hanya bisa menuliskan beberapa buah contoh, ya, anggota bilangan apa? Bilangan rasional, ya,
bilangan rasional. Ya. Nah, sekarang pertanyaan begini. Ya, pertanyaan begini. Ya. Apakah min 7 merupakan bilangan rasional? Dan apa alasannya? Yang mau menjawab, sebutkan dulu namanya. Apakah negatif 7 merupakan bilangan rasional? Siapa? Daru jawab. Daru, ya. Apa jawabanmu? Ya Pak. Siap, bukan. Karena bilangan rasional itu adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Salah? Yang lain? Ya, Hana, Pak. Hana. Hana, silakan. Hana, jawabanmu apa? Bilangan min 7 bukan merupakan bilangan rasional karena bilangan rasional itu pasangan dari bilangan-bilangan bulat. Sedangkan min 7 hanya bilangan bulat. Salah? Salsa, Pak. Salsa, Pak. Salsa. Ya. Silakan Salsa, Ya. jawabanmu apa? Menurut Salsa. saya, min Ya. 7 merupakan bilangan menurut saya min 7 merupakan bilangan rasional karena bisa dibentuk kepecahin atau berpasangan jadi min 7 per 1. Ya, betul. Ya. Salsa ya. Salsa. Salsa mendapat skor 5. Ya, betul ya. Min 7 merupakan bilangan rasional. Ya, ingat bahwa negatif 7 itu ya, nilainya itu sama saja dengan ya, 7 per negatif 1. Misalnya saja. Ya. Atau bisa juga negatif 7 itu sama dengan ya, negatif 14 per 2. Ya. Ya. Jadi semua bilangan bulat secara otomatis merupakan bilangan rasional. Ya. Setiap bilangan bulat secara otomatis merupakan bilangan rasional. Tetapi tidak semua bilangan rasional merupakan bilangan bulat. Ya. Nah, itu adalah mengenai bilangan rasional. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Sampai bilangan rasional. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Laila. Silakan. Kenapa penyebut dalam bilangan rasional itu tidak boleh dari 0? Terima kasih. Ya, baik. Ya, sama begini. Ini saya jelaskan dengan cara yang mudah ya. Sebenarnya ini penjelasannya tidak sesederhana ini, tapi saya berusaha menyampaikan dengan cukup mudah ya. Tadi bertanya siapa Lailatul? Ya, baik. Saya bertanya pada Lailatul ya. Lailatul mohon jawab ya. Nah, misalnya begini ya. Misalnya begini. Ini pertanyaan untuk Lailatul ya. Nah, misalnya gini. Ya. 20 dibagi 4 itu berapa? Siap 5, Pak. 5. Ya. Nah, sekarang kalau 5 dikali 4 berapa? Siap 20, Pak. Ya.
5 kali 4 20. Ya. Nah, sekarang saya ganti. Ya. 100 ya. Bagi 4. Berapa? Siap 25, Pak. Nah, sekarang kita lihat. 25 dikali 4 berapa? 100, Pak. 100. Nah, sekarang saya ganti 0 di sini. Berapa dikali 0 menghasilkan 100? Berapa dikali 0 menghasilkan 100? Tidak ada, Pak. Nah, itulah jawabannya. Ya. Karena itu di sini kita tidak boleh membagi dengan 0. Ya, itulah sebabnya mengapa membagi dengan 0 itu dilarang. Ya. Membagi dengan 0 itu diharamkan, ya. Tidak boleh, ya. Jadi di dalam matematika pun ada haramnya, ya. Tidak boleh membagi dengan 0. Ya. Seperti itu. Dan tentu saja ada alasannya. Ya, alasannya sudah saya berikan tadi, ya. Oke. Baik, pertanyaan yang lain? Ya. Nah, justru di sini kita, ya, di kuliah ini kita bisa berusaha memahami apa yang kita tidak pahami waktu SMA, waktu SMP, ya, waktu SD, ya. Mungkin waktu SMA kita belum paham betul bilangan rasional itu apa. Tapi dengan kita kuliah seperti ini, ya barangkali kan akan lebih paham bilangan rasional itu yang seperti apa, ya. Nah, itu yang saya maksud, ya. Nah, sekarang begini, ya, sekarang begini. Ya, sekarang misalnya begini. Sekarang misalnya ada satu soal begini, ya. Soalnya begini. Nah, di sini baik A maupun B ya, itu dua-duanya bilangan bulat. Ya. Dua-duanya bilangan bulat. Nah, berapa A, berapa B masing-masing bilangan bulat, ya. Sehingga A per B di pangkat 2 menghasilkan 2. Berapa A, berapa B? Berapa A, berapa B? Ya. Nah, tidak ada. Ya. Nah, ini merupakan satu contoh, ya, satu contoh kelemahan atau kekurangan dari himpunan bilangan nyata, himpunan bilangan rasional, ya. Jadi dengan kata lain, ya, X kuadrat sama dengan 2, ya, itu tidak memiliki penyelesaian. Apabila X ini anggota bilangan rasional. Ya. Dengan kata lain, ya, tidak ada bilangan rasional yang apabila
dikuadratkan menghasilkan 2. Ya. Tidak ada bilangan rasional yang apabila dikuadratkan menghasilkan 2. Ya. Jadi seandainya pun ada bilangan, ya, seandainya pun ada bilangan yang dikuadratkan menghasilkan 2, itu tentunya bukan bilangan rasional. Ya. Nah, di sini ya, kita membuat kesepakatan bahwa jawaban untuk ini ya itu adalah akar 2. Bisa juga X-nya negatif akar 2. Nah, tentunya akar 2 ini itu bukan bilangan, ya, bukanlah bilangan rasional. Demikian juga negatif akar 2 juga. Ya, juga bukan bilangan rasional. Ya, karena kita tahu bahwa tidak ada bilangan rasional yang apabila dikuadratkan menghasilkan 2. Sehingga andaikan pun ada bilangan yang dikuadratkan menghasilkan 2, tentunya dia bukan rasional. Ya. Nah, dengan demikian kita di sini mengenal bilangan-bilangan yang irasional. Ya. Jadi baik akar 2 maupun negatif akar 2 bukanlah merupakan bilangan irasional. Ya, perhatikan di sini ada huruf I-nya di sini, hati-hati. Ya. Ya. Rational number. Bilangan yang tidak rasional. Ya. Demikian juga, ya. Y kuadrat sama dengan 5, ya. Juga tidak memiliki ya, penyelesaian rasional. Ya. Tidak ada bilangan rasional yang dikuadratkan menghasilkan 5. Ya. Di sini ya, akar 5 ini Y-nya merupakan tentu saja Y ini bernilai akar 5 ya. Akar 5. Ya. Nah, atau Y-nya negatif akar 5. Baik akar 5 maupun negatif akar 5 tentunya bukan ya, bukan merupakan bilangan rasional. Ya. Nah, dan banyak sekali ya, contoh bilangan yang tidak rasional, ya, sangat banyak. Ya. Nah, ini waktunya kurang dari 1 menit lagi, silakan masuk ke sesi ketiga ya. Kita lanjutkan kira-kira 15 menit lagi ya. Jadi kita pindah ke link yang satunya lagi ya, untuk 15 menit ke depan.